Wastra Nusantara itu artinya kain tradisional, kain yang dibuat dari tangan, buatan manusia. Selama karya kita jujur, selama karya kita bagus, pasti akan dicari orang. Bicara keistimewaan tenun itu sangat istimewa. Mereka menenun seperti berdoa, seperti sembahyang. Kemerdekaan versi Dian Urip adalah menjadi diri sendiri. Kemerdekaan bagi saya adalah pulang ke Ngawi, menghasilkan karya-karya. Halo teman Jinawi, jumpa lagi di media informasi dan edukasi platform digital jinawi.com. Dan di episode kali ini kita berada di suasana yang berbeda, dan Pita akan membawa juga seseorang yang berbeda, sosok yang berbeda. Pastinya bukan dari dunia lain ya, dari dunia Ngawi juga, yang tentunya sudah terkenal banget karyanya, tidak hanya di Ngawi ya, atau mungkin malah masyarakat Ngawi belum tahu beliaunya. Wah, ini harus benar-benar jangan dilewatkan untuk episode ini ya, karena beliau sudah sangat terkenal di Indonesia ya, bahkan sudah menampilkan karyanya sampai ke luar negeri. Dengan siapakah dia? Pasti penasaran banget untuk teman-teman yang menyaksikan episode ini, karena kali ini sosoknya sangat familiar buat saya dan juga teman-teman di Ngawi. Nah, kalian juga harus familiar ya. Dan ini dia di tengah suasana, di tengah sawah ya. Ini dia Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aduh, di tengah pandemi ini tetap harus jaga kesehatan ya Mbak Dian ya. Mbak Dian, ini Mbak Dian sendiri sudah terkenal banget dengan karya-karyanya tentu ya, yang bisa kita sebut Dian Urip Indonesia ya, Urip Indonesia. Dan karya-karya Mbak Dian ini cenderungnya lebih ke kain-kain Nusantara, betul ya Mbak Dian ya? Betul Salah sekali. satunya tenun ya. Ya. Memang spesifikasi dari tenun ya. Sebenarnya semua kain wastra Nusantara. Oh, tetapi semua kain lebih Nusantara. banyak tenun. Lebih banyak di tenun. Kenapa sih Mbak Dian sendiri memilih untuk membuat karya ini dari kain Nusantara? Apa sih yang melatar belakangi Mbak Dian tuh? Aku nih pengen nih kainnya kain Nusantara yang aku kenalin, karena di dunia fashion, apalagi di dunia internasional, kain Indonesia apalagi ya, ini kurang famous gitu loh ya Mbak Dian ya. Atau lebih kayak kuno, hanya untuk adat aja dipakainya kayak gitu. Gimana nih Kak Dian nih? Oke, jadi kenapa karya Urip Indonesia itu memakai kain wastra Nusantara? Karena kita ini kaya akan kain. Dari Sabang sampai Merauke semua punya kain. Wah, iya betul. Dan karena kecintaan saya kepada kain Indonesia, saya bertekad untuk membuat karya dengan wastra Nusantara. Wastra Nusantara. Wastra Iya. itu memakai ya? Bukan. Apa itu? Apa ini? Bisa dijelaskan mungkin teman-teman pada apa sih wastra Nusantara itu ya? Banyak yang belum tahu Kak Iya, Pita. pasti ya. Jadi wastra Nusantara itu artinya kain tradisional, kain yang dibuat dari tangan, buatan manusia, dan itu bahasa Sanskerta. Oh gitu. Iya. Jadi kain Nusantara Kain ya, Nusantara, wastra iya. itu luar biasa. Dan dari tahun berapa sih Mbak Dian kalau boleh tahu Mbak Dian tuh mulai berkarya atau mulai berkarya? Kalau saya telisik lebih jauh nih, kayaknya Mbak Dian sebelumnya bukan seorang fashion designer ya. Maksudnya bukan bermimpi sebagai fashion designer atau gimana nih awalnya nih ceritanya? Jadi bermula dari tahun 2008, kecintaan kepada traveling dan fotografi, kecintaan kepada main-main, akhirnya saya menemukan kain wastra di setiap pelosok Nusantara. Oh, dari main gitu ya Mbak ya? Iya. Terus gimana Mbak? Terus kemudian ya memberanikan diri, karena saya rasa kita ini kaya akan kain tadi, dan banyak warga Indonesia yang belum tahu bahwa kita itu kaya akan kain Indonesia. Iya, paling yang terkenal kan batik gitu ya kalau Iya. Indonesia ya. Kalau Ya, tenun Nusa Tenggara ya. Kalau Ya. kain-kain yang lain contohnya mungkin dari wilayah lain banyak ya Mbak namanya tenun juga. banyak banget. Jadi dulu memang terkenalnya batik. Sebenarnya tenun tuh sudah zaman dulu juga, tetapi akhir-akhir ini sudah mulai digemari. Dulu hanya sebatas oleh-oleh, Betul. buat taplak, buat hiasan Nah, itu dia, dinding bener. gitu. Dan saya nggak pengen hanya sebagai taplak dan hiasan dinding. Coba kalau dipakai baju, wah ini nggak ada di negara lain selama saya
pergi ke negara lain tidak ada punya kain yang seragam Indonesia. Oh gitu. Jadi mulai muncullah ide gitu ya. Ya. Terus mulai untuk berproduksi atau awal mula nih Mbak Dian akhirnya oke deh aku harus buat produk ini nih kapan Mbak? Oke, jadi 2008 mengawali main-main tadi, ngumpul-ngumpulin kain, mungkin 6 bulan kemudian saya mencoba bikin baju. Awalnya waktu itu Facebook ya, belum Instagram, jadi saya hanya menjual online lewat Facebook, yang beli hanya teman-teman. Nah dari teman-teman ke teman-teman langsung itu tembus ke pasar Amerika. Wow, jadi langsung ke pasar Amerika ini iya. ya. Oke. Jadi kita sudah kirim ke sana, mendistribusikan karya Wastra ke sana, tapi belum ke sana, masih hanya dikirim 2 bulan sekali, tergantung permintaan. Dan kemudian sedikit demi sedikit semakin banyak produksi baju-bajunya. Dan 2014 kita langsung diundang ke Amerika. Itu fashion show Urip Indonesia malah ke Amerika dulu. Wah, 2014 itu ya. Langsung habis itu Indonesia dikenal di Indonesia gitu ya, baru booming di Indonesia. Berarti di Amerika dulu baru Indonesia ya. Ya, dari Amerika tembus Eropa baru ke Indonesia. Wow, luar balik biasa. Dulu. Itu di fashion apa Mbak acara Amerika? Jadi waktu itu diundang festival budaya Asia Amerika. Jadi di situ ada festival di mana culture dari Asia Amerika berkumpul memperkenalkan tradisi khas mereka, mulai makanan, baju sampai craftnya. Ya salah satunya Indonesia, Mbak Dian ini ya. Okay. Kalau boleh tahu Mbak, nih seru banget ya. Berarti udah melalang buana baik ke Amerika, Eropa, bawa kain Nusantara ya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kemarin fashion tampil juga ya kalau nggak salah di acara yang kemarin ditampilkan di mana Mbak kalau nggak salah? Kemarin terakhir kita bikin virtual fashion show karena pandemi ya, kita memilih berjalan di Kayangan. Oh iya, di salah satu desa wisata di Kabupaten Ngawi ya Mbak di Kayangan. Kalau yang diundang di acara kemerdekaan kalau nggak salah ya tahun lalu ya. Untuk fashion untuk menampilkan karyanya di salah satu acara fashion juga ya di Indonesia juga, acara negara kalau nggak salah diundang juga ya. Kalau acara negara kemarin jadi ikon Pancasila. Ikon Pancasila. Ya, jadi ikon Pancasila karena itu saya tidak melakukan pendaftaran atau apa, tiba-tiba dihubungin terpilih karena melihat perjalanan dan perjuangan saya memperjuangkan ibu-ibu penenun di seluruh Nusantara. Oh begitu. Jadi memang ada manfaat ya dari karya-karya Mbak Dian, sekaligus memperkenalkan kain Nusantara kita, sekaligus membantu ekonomi ibu-ibu penenun gitu ya. Pasti sangat. Mbak kalau boleh tahu sih kenapa sih milih brandnya itu Urip Indonesia? Kenapa kok nggak Wastra Nusantara gitu ya? Apakah yang menjadi makna dari Urip sendiri nih Mbak? Ya, Urip kan sudah jelas bahasa Jawa, artinya hidup. Jadi agar karyanya hidup, biar tenun-tenun dari ibu-ibu penenun itu tetap hidup dan tetap lestari. Gitu. Indonesia karena memang kita kain Indonesia. Kita olah semua kain Indonesia untuk jadi karya baju dari Urip ini ya. Jadi semangat buat bisa menghidupi lah istilahnya masyarakat. Wah luar biasa sekali, kagum banget aku sama Mbak Dian. Kalau boleh tahu Mbak, kain-kainnya Mbak Dian nih dari daerah mana aja kalau boleh tahu? Wah jadi biar kita tuh belajar gitu ya, ada kain Nusantara itu dari mana aja gitu yang ada di karya Mbak Dian ini. Seluruh Indonesia ada ya. Dan itu perjalanan saya dimulai dari 0 km, ada dari Sabang sampai Timor Leste perbatasan, itu semua ada dan diwujudkan dalam Museum Urip Indonesia. Ini harus mampir nih ke Museum Urip Indonesia ini ya, luar biasa. Dan memang Mbak Dian sendiri fokus banget memang ya, nggak akan berpindah lah ya, fokus di sini aja, tidak udah cinta gitu. Sudah berkomitmen luar biasa. Mbak Dian sendiri wujud rasa cinta terhadap Indonesia tentunya ya Mbak Dian ya. Pasti. Kalau nggak salah Mbak Dian dulu kan home base-nya ada di Jakarta nih ya kan. Terus tiba-tiba menarik pulang nih. Aku sebenarnya bangga gitu ya. Saya kaget gitu. Ternyata ada fashion designer muda ya, asli Ngawi gitu yang namanya nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, yaitu Mbak Dian. Dan ternyata Mbak Dian sebelum berkarya di Ngawi ya, home base-nya ada di Jakarta. Terus akhirnya memutuskan pulang
home gitu gimana Iya. Mbak Dian, apa yang terjadi? Iya. Nggak enak di Jakarta gitu kan, banyak masyarakatnya lebih mungkin fashion, lebih terkenal, lebih dekat dengan para artis juga. Itu gimana Mbak Dian? Ya, jadi sejujurnya memang awalnya permintaan orang tua pengen dong salah satu anaknya nemenin di kampung halaman. Oh gitu. Iya, awalnya itu. Terus saya kemudian berpikir saya sudah merangkul pasar, yaitu pasar Jakarta pasti karena kan mereka konsumtif. Terus kemudian pasar luar negeri, Amerika, Eropa sudah saya pegang. Dan sekarang zamannya sosial media, pasar digital. Jadi saya dimanapun nggak pernah takut gitu. Kita dimanapun tetap, selama karya kita jujur, selama karya kita bagus, pasti akan dicari orang. Dan waktu itu pas kepulangan saya itu tol semua sudah terhubung. Oh gitu, jadi aman Ngawi udah bisa lewat aja Jadi lancar. ya, jadi customerku dari Jakarta, Urip Lovers ya, Urip Lovers nyebutnya itu dari mana-mana sekarang nggak perlu nggak kejauhan lagi. Ada yang lewat darat, ada yang naik pesawat turun Solo, Surabaya. Ngawi kan nggak lama ya. Iya ya. Dari Surabaya Alhamdulillah turun ada Solo. tol juga ya. Jadi itu niat baik, terus semua ketata. Oke, luar biasa. Berarti udah nggak jadi halangan lagi ya, mau di Ngawi, mau di Jakarta, semuanya bisa ditempuh ya Mbak Dian ya. Okay. Dan juga udah bisa lewat pos, lewat pengiriman, jadi nggak jauh-jauh, lewat online. Semuanya gampang deh. Yang belum punya Urip silahkan. Oh, Urip Lovers ya tadi ya nama apa? Urip Lover Boys. Urip Lover Boys, Boys keren gitu ya. Boys itu bahasa Jawa Timur. Iya, tagline-nya itu ya, Boys ya. Dan akhirnya jadi tagline kemana-mana yang nggak tahu Boys itu apa sih, yang bukan Jawa Timur kan banyak yang tanya. Apa sih Boys gitu ya? Boys itu cool, keren, gaul, asik gitu. Ngawi banget. Jadi dengan adanya Mbak Dian di sini tuh Ngawi terangkat ya Mbak Dian. Jangan nggak langsung nggak nih tahu ya. sih. Mungkin kapan-kapan harus menampilkan sebuah gelar fashion terbesar nih, Urip di Ngawi ya, biar mengundang sekitarnya. Jadi bisa wisata Ngawi biar terangkat juga nih. Ya Mbak. Oke. Terus Mbak Dian, menurut Mbak Dian sendiri di Kain Nusantara ini istimewanya apa Mbak? Istimewanya apa dari Kain Nusantara ini? Kalau dari anak muda sendiri, saya ya melihat Kain Nusantara kan cenderung ke tua, old style gitu ya. Terus mahal gitu ya, karena memang pembuatannya memang lama sekali gitu kan. Apa sih Mbak istimewa yang bisa bikin akhirnya tenun atau Kain Nusantara ini dicintai oleh kaum muda khususnya gitu Mbak? Waduh, bicara keistimewaan tenun tuh sangat istimewa. Pertama karena motifnya. Motifnya banyak menceritakan kain setempat. Jadi penenun-penenun setempat, misalkan NTT, Kalimantan tuh punya cerita sendiri dalam setiap sehelai kain Nusantara. Yang kedua, pewarnaan. Kita Indonesia kaya warna alam. Jadi letak geografis mempengaruhi dari suatu warna alam kain tersebut. Jadi sama-sama birunya Sumatera dengan birunya Kalimantan, birunya NTT tidak akan pernah sama karena letak geografisnya berbeda. Nah itulah makanya kita kaya akan pewarna alam selain kaya kain. Nah itu sangat teristimewa karena di negara lain nggak ada yang punya pita, nggak ada. Oh, jadi ciri khasnya berbeda tiap daerah gitu ya. Jadi bisa punya cerita nih kain ini dari sini gitu Mbak Dian. Dan pembuatannya sungguh memerlukan kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan kebanyakan dari mereka menenun kehidupannya sendiri, dalam arti mereka menenun seperti berdoa, seperti sembahyang. Jadi di setiap helai dari tenunannya ini ada doa ya. Ada doa, ada cerita. Jadi belilah gitu ya. Kalau gimana sih caranya biar anak muda nih suka gitu Mbak Dian? Ya kan makanya saya lihat kan kayaknya karya-karya Mbak Dian nih artis-artis banyak yang pakai. Kalau nggak salah ada Dian Sastro, ada Nadine Chandrawinata dan suami ya kan Mbak, terus masih banyak yang lainnya. Nih gimana sih biar tenun tadinya yang biasa aja, maksudnya tidak terlalu famous gitu ya, sebagai bahan yang dipakai sehari-hari bisa jadi casual dan bisa dipakai masyarakat gitu, dan jadi terkenal, jadi anak muda suka gitu. Gimana tuh Mbak? Jadi gini Pit, aku desainnya baju tuh yang kekinian, dalam arti yang bohemian, edgy banget, dan
dibuat santai itu bisa. Biasanya orang yang desain terus biasa serius. Aku lihat dia cuttingnya tuh yang resmi buat rapat gitu, buat acara resmi. Nah saya bikin acara yang anak muda, bikin baju anak muda yang bisa tampil bebas, bisa buat aktivitas sehari-hari, bisa ke kampus asik, ke tempat resmi juga bisa, ke tempat wisata juga tetap asik gitu. Dan minim potong kain sebagai penghargaan kepada penenun. Oh gitu. Makanya banyak yang tanya kenapa nih bajunya gede-gede. Oh, jadi memang bukan sengaja dibikin stylenya gede, tapi karena mengurangi motong kain. Iya, ada penghormatan kepada penenun kita. Mahal-mahal dipotong ya, kasihan juga itu ya. Dia. Terus ini Mbak, di tengah pandemi nih, terus pengiriman gimana nih kalau dari kain-kain nih? Kayaknya saya lihat stoknya habis-habis terus nih. Iya gak sih? Jalan terus kan ya produksi ya? Produksi jalan terus, alhamdulillah. Selama masa pandemi penjualan malah naik pesat. Wow, pandemi membawa berkah. Alhamdulillah ya. Gimana Mbak? Jadi kalau mereka kan ngirim ke sini kain-kain dari daerah-daerah itu ya, terganggu nggak sih dengan adanya pandemi ini? Oh, awal-awal terganggu karena awal-awal resmi corona itu seperti mereka kesulitan mengirim karena biasanya kan dikirimnya via udara, akhirnya lewat kapal laut. Wah, lama berarti ya? Ya, kalau udara itu nggak bisa yang ke Solo atau Surabaya, harus Jakarta, terus dari Jakarta harus dinaikin kereta api dulu. Karena kan semua pada takut ya waktu itu, jadi takutnya kain-kainnya paketannya ini mengandung virus. Jadi disterilin dulu di tempat transitan pengiriman. Nah itu awal-awal memang 1 bulan itu kerasa banget kesulitan, tapi kemudian berangsur, sekarang nih sudah lancar lagi. Sudah bisa produksi terus ya Mbak Dian ya, alhamdulillah. Awalnya juga produksi tetap, cuman saya kesulitan mencari kain yang unik-unik. Oh gitu, memang spesialisasinya unik gitu ya Mbak Dian. Cari yang aneh-aneh dan kesulitan saya kan nggak bisa pergi. Kita kan kalau tidak ada pandemi kita melakukan perjalanan. Ini Anda harus lockdown. Ya, saya ke lockdown di rumah. Dan saya tidak bisa menemukan kain-kain unik. Yang biasa saya lakukan kan blusukan ke pedalaman, dan nggak bisa menemukan yang unik-unik. Tetapi positif ya, ide-ide saya selama ini akhirnya saya tuangkan dalam karya-karya yang sekarang diproduksi. Gitu. Kadang-kadang kalau kita jalan kan keganggu, keenakan jalan dulu. Iya, sampai lupa idenya ya. Tapi dengan di lockdownnya di rumah aja gitu ya. Jadi lebih kreatif gitu ya ceritanya Mbak ya. Banyak hal positif. Tapi semua desainnya Mbak Dian ini Mbak Dian sendiri yang desain atau ada tim desain sendiri atau gimana? Pasti yang desain saya. Kemudian saya bikin masterpiece-nya, terus kemudian saya arahkan ke kepala produksinya. Nanti seperti ini, cuman kainnya kombinasi ini terus mereka jalanin. Oh, seperti itu. Ide semua ikut ya berarti ya. Tapi dari Mbak Dian untuk masterpiece-nya biar benang merah. Kalau kita pakai tim kadang-kadang belum tentu tema saya kali ini apa, dia belum tentu bisa menerjemahkan. Gitu. Jadi saya masih terjun langsung. Jadi luar biasa Mbak ya, tetap ada tim tapi tetap dipegang sendiri istilahnya. Harus nyawanya di situ, nyawa karyanya di situ. Bener. Urip Indonesia harus urip gitu ya Mbak. Dan kedepannya apa sih Mbak yang Mbak inginkan dari Urip Indonesia sendiri nih? Jadi untuk masyarakat Indonesia khususnya tuh lebih mengenal kain, dan kalau bisa anak-anak mudanya atau siapa saja lebih sering memakai kain Nusantara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh gitu. Jadi biar mencintai ya, semakin dan mencintai. bangga. Jadi nggak ke budaya lain nggak dipakai gitu. Iya betul, jangan sampai kayak batik dulu ya sempat mau diakui orang lain, akhirnya kita mulai keluar deh gitu. Bingung deh. Ini tenun mumpung masih sudah ada kok. Sudah ada yang ini sudah lagi mau mengakui sisi lagi. Ada, karena di perbatasan Malaysia, Sintang, Etikong itu penenun kesulitan mencari benang, akhirnya belanjanya ke Malaysia. Oh, seperti itu. Iya, dan akhirnya di situ dibikin juga persis motifnya Kalimantan. Waduh. Dan mereka pameran go internasional dan didukung pemerintahnya dengan packaging yang baik, dengan promosi yang baik. Jadi dengan harga yang baik juga pasti ya. Harganya tinggi. Oh, tinggi malah. Wow. Tapi di situ kan nggak masalah kalau memang benar-benar baik, orang
pasti pasti beli beli ya, gitu. dengan kualitas yang bagus juga. Ya, Padahal tuh juga produksinya dari penenun Indonesia ya Mbak ya ceritanya. motifnya nyuri, Oh, terus motif. benangnya juga, ya gitu Mm-mm. deh di perbatasan. Oh iya, memang Kita kalau melihat sendiri itu. realitanya seperti Ya, itu di ya, perbatasan. Dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Sendirian apa enggak sih Mbak kalau Ya perjalanan? kita sama tim Oh, pasti. sama tim, nggak sendirian sama ya? tim yang kita kan ada yang videoin, bikin kisah-kisah para penenun itu selama kita perjalanan juga, apa yang kita temui. Jadi Oke. tetap ada tim, dan memang kayaknya tim yang setia yang selalu motretin Mbak Dian nih ya. Kalau boleh Setia. tahu Mbak nih, mungkin Mbak Dian punya ini nggak? Kalau dulu kan pasti kita kecil ditanyain cita-citanya apa gitu ya. Oke. Bermimpi jadi, mungkin kalau saya bermimpi menjadi seorang pengusaha terkenal atau menjadi, nah ya, atau Mbak Dian sendiri ada mimpi nggak sih? Tiba-tiba aku pengen dia suatu saat jadi fashion designer gitu. Ada nggak itu ke sana? Enggak ya? Cita-cita saya hanya satu, Apa itu? hanya keliling dunia. Wah. Itu saja. Dan tidak pernah tahu mau jadi apa. Saya fokus, saya harus keliling dunia, dan ternyata terbukti lewat Alhamdulillah. karya-karya. Makanya hati-hati dengan mimpi kamu. Gitu ya Mbak? Iya, bermimpilah yang Bermimpi bagus. yang bagus ya. Jangan bermimpi yang buruk, pemirsa. Jangan Bermimpilah pernah yang takut bermimpi. Oh, jangan Pita. pernah takut Oke. bermimpi. Mumpung masih muda, mimpi terus aja Iya ya. dong. Tapi jangan mimpi tidur doang ya. Harus diwujudkan ya Mbak Iya, Dian harus ya. diwujudkan, pasti ada kerja keras di situ. Tapi ada nggak sih Mbak mungkin role modelnya Mbak Dian gitu? Kan dari awal tuh pengen sih tenun biar terkenal gitu ya. Tapi ada nggak sih role model atau desainer yang Mbak kagum banget gitu? Jadi pengen istilahnya terinspirasi oleh karya-karyanya gitu, ada nggak sih Mbak Dian? Sejauh ini itulah mungkin kelemahan saya nggak pernah lihat desain Oh orang gitu lain. ya. Ini salah satu desainer yang nggak pernah lihat desainer lainnya ya. Karena saya disebut desainer, saya Iya. nggak mau. Saya Oh, nggak mau. pertama Baik. saya nggak sekolah desainer. Oh iya, betul. Pernah juga ada yang wah itu nggak lulusan desainer. Wah, aku nggak peduliin itu karena bagiku kalau Mbak Dian ini saya tulis ya fashion designer, jangan designer boys saja. Oh, desainer boys aja. Oke. Karena bukan lulusan fashion. Iya, Jadi iya, saya iya. tidak pernah melakukan apa seperti apa seorang fashion designer. Sewajarnya mereka kan gambar dulu, cari inspirasi, cari pembanding kain atau apalah. Kalau saya enggak, saya feeling, based on feeling semua. aja. Jadi tiap pagi saya feeling ngulah kain Kalimantan, ya terjadilah kain Kalimantan. Oh Hari gitu. itu yang dipilih untuk jadi baju. Hari ini pengen kain NTT, ya kain NTT. Jadi feeling semua. based on Feeling semua. Waduh, ini feeling gitu ya. Berarti harus bangun feelingnya ini yang bagaimana ini? Luar Nah itu biasa. gak jelas itu. Ya saya anggap sebagai kekurangan saya. Oh, kelebihan juga dong ya. Begitu megang kain berarti langsung tahu nih aku mau buat kayak gini gitu ya. Iya, Mbak? jadi ikutin kata hati Kata saja hati hari itu ini. anak muda zaman sekarang ya, harus ikutin apa kata hati, tapi yang baik, Iya, jangan yang galau gitu ya. Jangan galau. Jangan galau dan terus bermimpi seperti Mbak Dian akhirnya terwujud ya. Iya. Jadi berawal dari mungkin sekolah, aku tuh cita-cita cuma sayang satu ke luar negeri gitu ya, terwujud Iya. juga ya. Keliling akhirnya. dunia, lihat dengan dunia. cara apapun gitu ya. Nggak tahu caranya apa. Cara pokoknya. apapun ya. Dan ternyata lewat karya, seneng banget. Kalau boleh tahu Mbak nih, kalau negaranya tadi kan baru tahu Amerika, Eropa, tapi kita nggak tahu kan negara apa aja tuh di Amerika, Eropa tuh Eropanya mana gitu yang sudah pernah Mbak Dian datangi dengan tim nih. Sebenarnya kita tuh sudah 30 sekian negara. 30? Tapi Itu keliling apa jalannya? ya sambil sama-sama menyelam ya, minum minum air. air. Karena hobi udah jalan Liburan. tadi Ya, gimana? liburan sambil jualan. Iya, Nah itu betul. seru banget. Seru jadi. banget ya, hobi yang Jadi, dibayar gitu iya, ya. dibayarin, bisa jualan. Nah, kemana aja Mbak kalau boleh tahu 30 Oke, negara ini? Jadi Mm-mm. Amerika, kemudian Amerikanya di mana? kita Washington, sudah pertama tuh di Florida. Florida ya. Kemudian Miami. Miami, Terus New York. New York, Washington. Washington, Terus kemudian Eropanya Rotterdam. wow, Belgia. Belgia, Jerman. Jerman, Polandia. Poland, Austria. Austria, Terus Yunani. Yunani, Milan, wow. Itali. Milan, Itali, Terus Thailand. Thailand. Itu nggak masuk Eropa. Oh iya, sorry. Belum masuk Eropa. Belum masuk Eropa. Saya, Thailand. mana lagi? Paris. Paris paling sering, Paris dan Belanda paling sering. Spain, Spanyol, Portugal ya. Ini Terus hampir kalian seluruh cek di Eropa YouTube deh. ya.
Oh ada ya YouTube-nya Ada. apa nih Kak? Biar bisa collab Web juga nih. Indonesia. Oh, Web Rep Indonesia. Itu sudah lihat jalan-jalannya Mbak Dian ya, Ya, selama ke negara membawa, ya. membawa karya. Membawa Bukan nama jalan-jalan Indonesia aja. juga sih. Ya kan sekaligus gitu ya. Oke, jadi responnya sendiri gimana Mbak melihat mereka di sana? Responnya mereka sangat takjub kenapa bisa ada kain seindah ini. Gitu. Iya, sangat kaget karena selama mereka tahu banyak fashion designer yang datang ke luar negeri untuk show tapi tidak membawa kain terbaik. Oh gitu. Ya, mungkin kain-kain yang sudah pasaran atau gimana. Nah, saya berusaha mencari yang terbaik yang saya bawa, dan kemarin terakhir 2019 di Washington Bapak Dubesnya sangat kagum dan gak percaya kalau kita tuh punya kain seperti ini. Iya. Dengan teknik saya jelaskan storytellingnya kain mulai dari pembuatan sampai jadi, dan mereka sangat takjub. Gitu. Tidak menyangka. Tidak menyangka kalau itu dari tangan gitu Iya. ya. Luar biasa, kayaknya perlu datangin ke Indonesia tuh Bapak Dubes ya. Pak Dubes kayaknya udah pindah deh. Iya, kalau Mbak Dian sendiri melihat yang paling ramai perjalanannya waktu jualan, misalnya jualan ya Mbak, karyanya tuh di negara mana Mbak? Kita paling ramai tetap Eropa karena Eropa kan mencakup negara-negara kecil sekitar. Yang pasti Belanda karena di situ ada distributor kita. Ada distributornya nih, iya, toko Dian Urip Indonesia ada. Luar biasa. Ada, terus yang paling ramai tuh mengesankan tuh di Yunani, Athena. Wah, kenapa nih? Karena lokasinya atau gimana? Enggak, karena waktu itu yang diundang orang-orang terkaya se-Yunani. Serius men, orang terkaya. Terus apa yang terjadi? Itu perjalanannya lucu sekali. Kita memang diundang ke Yunani dalam kondisi sangat kritis secara manajemen keuangan. Kita hampir berangkat gak ya? Tapi karena tekad dan yakin, udah pokoknya yang penting tiket udah dibayarin, di sana sponsor udah ada, nekat waktu itu. Wah, pokoknya wani gitu. Wani tok. Wani tok, bodal nyawa tok. Dan ternyata sampai sana dikasih tahu ini yang diundang adalah orang-orang terkaya Yunani. Udah nggak usah mikir panjang, jualannya tuh juga ngawur. 300 euro, 400 euro satu baju. Berapa itu 300 euro? Dan satu yang tahu euro di bawah sini ya. Jadi 300 tuh sekitar 4,5 juta. Wow. Satu koper, iya 2 koper ludes tanpa sisa, pulang bawa uang. Nah itu keajaiban Tuhan tuh di situ. Alhamdulillah. Kita harus yakin. Harus yakin aja, pokoknya berangkat gitu dengan yang terbaik gitu. Kita harus yakin, kita harus meyakini itu. Jadi kita harus semangat, nggak boleh ketika keadaan seperti itu langsung nyerah gitu. Oh gitu. Ya. Pokoknya setiap ada kesempatan harus diambil gitu harus ya Mbak Dian. Harus dong, karena kesempatan itu juga salah satu jalan. Jalan untuk menuju kesuksesan. Ya. Kalau nggak pandemi nih Mbak, wah ini kan saya pasti bertanya-tanya Mbak Dian mau kemana kalau nggak pandemi ya. Ini belum pandemi aja udah 30 negara, ini bisa-bisa ke planet lain. Seharusnya ini nggak pandemi ini banyak sekali. 2020 ada event besar kita. Salah satunya Juni kemarin harusnya di Paris. Acara? Fashion dengan tema Molo. Kenapa Molo? Molo itu sebuah desa di NTT dan penenun di sana berhasil menghentikan tambang liar. Wow. 1000 penenun di sana menenun di depan tambang dan akhirnya tambangnya nyerah. Nah itu kami jadiin karya fashion berkolaborasi dengan seniman-seniman dari Paris, dari Prancis. Mereka akan menari, teatrikal, kisah tadi penenun Molo, judulnya emang Molo. Daerah Molo di mana itu Kak? NTT ya? Timur, lebih dia masih dari Kupang masih 3 jaman. Jadi darat. Dengan menenun aja udah bisa menghentikan yang namanya pertambangan liar. Dan itu tambangnya emang indah sekali, bukit gitu. Yang sangat indah kalau diteruskan tambangnya, selain merusak lingkungan juga kita akan kehilangan itu tebing-tebing yang indah itu. Dan di Molo itu pemimpinnya, kelompok tenunnya namanya Ibu Aleta. Dia mendapat hadiah dari Obama 1 miliar. Wow, ini malah dari Obama ya, dari Presiden RI sendiri ya. Bapak Jokowi monggo silahkan untuk bisa diberikan hadiah ya. Baik Mbak, dan tertulis juga nih di nuansa kita yang menuju kemerdekaan juga ya Mbak. Kemerdekaan Indonesia, Mbak Dian sendiri adalah satu pemuda Indonesia juga yang membawa, menurut saya sebuah pejuang Indonesia ya, membawa nama Indonesia sampai ke luar negeri, ke negara lain. Pastinya kan dengan dia Urip Indonesia kan, Indonesia jadi terangkat juga kan, jadi orang pada tahu oh ya ini kainnya Indonesia, ini karyanya orang Indonesia, ternyata kainnya Indonesia luar biasa gitu ya Mbak. Mbak Dian sendiri
maknai kemerdekaan Indonesia ini bagaimana? Wah, jadi- ini berat pemirsa. Kemerdekaan versi Dian Urip. Iya, gimana Mbak? Kemerdekaan versi Dian Urip adalah menjadi diri sendiri. Kemerdekaan bagi saya adalah pulang ke Ngawi, menghasilkan karya-karya indah dari desa. Wow, Di dengan saat- menggait Di saat sekitar ya. dunia fashion, dunia glamour, dunia fashion kebanyakan orang mencari pasar, gimana caranya biar berjualan, tapi saya memberanikan diri pulang ke Ngawi dan saya merasakan kebahagiaan. Disitulah Kemerdekaan yang sejati ya. kemerdekaan sejati. Merdeka. Kalau Mbak Dian berharap dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini ke depannya Indonesia seperti apa sih kalau Mbak Dian pengennya, apalagi Indonesia khususnya Ngawi ini pengennya gimana nih ke depannya? Ini berat ya Mbak, kita agak sedikit bawa keberatan ini supaya masyarakat semakin mungkin semangat apalagi di tengah pandemi Ya. gitu kan ya. Ya, meneruskan perjuangan kemerdekaan tuh lebih sulit, Iya. ya kan pasti. Dan pasti tulang punggungnya adalah anak-anak muda sekarang gimana membawa bangsa ini. Nah, kalau dari awal tidak ditanamkan nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, nanti bisa bahaya sekali. Bisa lupa ya. Salah satunya Urip Indonesia melakukan kecintaannya terhadap kain wastra. Nah, dan memperkenalkan kepada anak-anak muda tetap melestarikan budaya. Kalau kami mempertahankannya dengan cara memakai karya-karya dari kain Nusantara, tetapi bisa juga anak-anak muda dengan cara yang lain. Benar, dengan belilah Dian Urip Indonesia. Nggak harus beli, tapi Nggak harus beli ya. dia melestarikan Benar, apa. Terus, mungkin ya. ada ide juga Ya, kan yang lain diangkat. Jadi harus tetap semangat, jangan gampang menyerah ya. Gitu, Baik, Pit. siap, semangat gitu ya. Oke, ini sore yang sangat inspiratif banget deh Mbak Dian. Kalau dari merayakan kemerdekaan sendiri, nanti Urip ada apa nih? Urip Indonesia akan Pasti ngadain apa? upacara dong. Upacara ya, selalu ada upacara ini ya. Ini 17-an. Urip lovers pada berlomba-lomba beli karya baju yang Iya. merah putih. Oh gitu. Dan- Jadi ini sudah ada nuansa kemerdekaan gitu di karya Mbak Dian. Sudah, ini sudah Wow. mulai dan Sudah. kita mau adain lomba memakai wastra Nusantara merah putih. Ini ditunggu ya untuk para Urip lovers semuanya ya. Jangan lupa ini ditunggu. Jangan lupa Pita bakal juga. Kayaknya saya termasuk Urip lovers gitu ya. Boys juga loh. Boys dong. Boys dong. Ternyata gak cuma di jalan buat gaul aja, tapi di kantor juga bisa Oh, ya. bisa dong. Ini jadi saya promo nih. Ayo Mbak, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa outletnya Dian Urip Indonesia ada di Ngawi, tepatnya di Jalan Sunan Kalijogo nomor 34. depan SDN Brand 5, gampang. Gampang banget kan. Dan kalau pengen lihat karyanya juga lewat Instagramnya ada ya Mbak Dian ya. Ada. Di Website juga ada. Websitenya juga ada di Urip Indonesia. Nah, silahkan buat teman-teman para pemuda-pemuda khususnya Kabupaten Ngawi ya, jangan sampai nggak tahu namanya salah satu Mbak Dian Urip ini sampai Dian Urip apa ya? Malu dong ya kita ya. Dan jangan lupa Mbak Dian ya, ajak teman-teman Urip lover juga untuk like and subscribe untuk jinawi.com, khususnya pasti. spesial edisi dari Mbak Dian Urip. Pasti. Dan oh ya, satu lagi Mbak Dian, kalau outletnya yang di negara lain ada? Ada dong. Salah satunya Belanda tadi ya? Belanda ada di Ada. kota Rotterdam. Oke. Jadi di sana ada distributornya namanya Mbak Nova. Dia punya outlet es krim dan juga Urip Indonesia. Oh gitu. Untuk di Amerika ada di Florida di D-Land oleh Mbak Putri Kusumo. Semua ada ya di Instagram Gitu. Dian Urip USA, Dian Bawahnya, Urip oke. Europe ada. Di Instagram semuanya semua bisa dilihat Ya. ya. Itu tadi. Terima kasih banyak Mbak Dian yang sudah menginspirasi sore hari ini Ya. para teman-teman Jinawi. Yang pasti jangan lupa ya, like dan subscribe jinawi.com, media informasi dan edukasi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pasti akan mengajak teman-teman untuk berjumpa dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam merdeka. Dadah, salam merdeka. Merdeka. Iya. Teruslah bermimpi. Iya.